Pro3 Cinema. Camera, roll, and play. Halo, selamat datang di Pro3 Cinema, Kamera, Roll, Play. Pro3 Cinema bukan cuma sinopsis, kita bahas sampai habis. Aku Fatia, senang banget bisa kembali nemenin kalian. Nah, teman-teman sinema, kalau dengar kata festival musik, mungkin yang langsung kalian bayangin itu adalah musisi favorit, suasana meriah, atau penonton yang sing-along. Saking serunya nikmatin konser, kita tuh kadang suka lupa sama barang penting yang kita bawa. Dan kadang ada sesuatu atau aksi kriminal yang akhirnya ngebuat kita kehilangan barang, yaitu aksi pencopetan. Itulah yang diangkat dalam Operasi Pesta Copet, film terbaru produksi Imaginary yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026. Film ini disutradarai oleh Eddie Kemot, yang selama ini dikenal sebagai drummer dari band Seringai. Dia kali ini jalin debutnya sebagai sutradara film panjang. Tapi yang menarik, film ini bukan sekedar bercerita tentang aksi pencopetan. Operasi Pesta Copet justru ngajak penonton ngelihat sisi lain dari para tokoh utamanya. Ada kisah tentang tekanan ekonomi, persahabatan, pilihan hidup, sampai perjuangan 4 anak muda yang terjebak dalam situasi yang gak mudah. Pastinya pembahasan kita kali ini gak akan ngebahas atau nge-review filmnya, teman sinema, karena filmnya akan baru tayang tanggal 27 Agustus nanti. Jadi seluruh pembahasan dalam episode ini didasarin sama trailer, sinopsis yang udah dipublikasikan ke publik. Terus gimana sih konsep yang ditawarin film ini? Kenapa latar festival musik dipilih sebagai ruang utama cerita? Dan kayak gimana ekspektasi penonton terhadap kolaborasi para senias di baliknya? Kalau biasanya film kriminal ngambil latar kota besar, jalanan gelap, atau aksi kejar-kejaran sama polisi, Operasi Pesta Copet justru milih tempat yang mungkin gak banyak kepikiran sama banyak orang, yaitu sebuah festival musik. Teman sinema ada yang pernah ke konser musik seperti PRJ, Synchronize, atau Pesta Pora? Pilihan latar konser musik ini jadi salah satu hal yang ngebuat film ini menarik sejak awal pertama kali dikenalkan. Festival musik ini identik dengan keseruan, euforia, kebersamaan. Terus gimana kalau barang-barang kita tiba-tiba hilang, dicopet sama seseorang yang kita nggak tahu di mana? Karena selalu ada celah yang dimanfaatin oleh pelaku kejahatan lewat pencopetan. Dari situlah lahirnya premis film Operasi Pesta Copet. Film ini ngikutin kisah 4 anak muda, yaitu Ijal, Adut, Tia, dan Melody. Mereka hidup dalam tekanan ekonomi dan akhirnya memilih menjadi komplotan pencopet yang beraksi di tengah keramaian sebuah festival musik. Dari sinopsis yang dirilis, film ini nggak hanya mengangkat aksi kriminal sebagai pusat ceritanya. Justru penonton diajak melihat alasan keempat tokoh tersebut ngambil pilihan hidup yang penuh resiko. Ada persoalan ekonomi, ada hubungan persahabatan, dan dinamika kehidupan yang jadi bagian dari perjalanan mereka dalam film ini. Film ini merupakan karya terbaru rumah produksi Imaginary yang sebelumnya dikenal lewat sejumlah film dengan pendekatan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Untuk proyek kali ini, Imaginary bekerja sama dengan Bos Kreator dan Angin Segar. Kalau kalian tahu, Bos Kreator ini adalah salah satu promotor musik atau yang dikenal sebagai pencipta festival musik terbesar Pesta Pora. Ketiganya ini menghadirkan sebuah cerita yang memadukan unsur komedi, drama, dan kriminal dalam satu kemasan. Yang jadi menarik perhatian adalah sosok di balik kursi penyutradaraan. Film ini jadi debut Eddie Kemot sebagai sutradara film panjang. Selama ini masyarakat lebih kenal dia sebagai drummer band Seringai, tapi dia mencoba medium baru untuk berkarya, yaitu melalui layar lebar. Dari berbagai kesempatan, Eddie Kemot itu nyebut kalau dia tuh pengen ngehadirin cerita yang terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Bukan sekedar ngehadirin aksi kriminal, tapi juga memperlihatkan sisi manusia dari karakter-karakter yang ada di dalamnya. Sementara itu jajaran pemeran ini diisi sama nama-nama yang udah gak asing nih di dunia perfilman. Ada Iqbal Ramadan, Rizzo Emmanuel, Zulfa Maharani, dan Kawai Labiba. Kehadiran mereka menjadi kombinasi menarik karena masing-masing keempat tokoh punya karakter akting yang berbeda-beda dan pernah tampil dalam berbagai genre film. Menariknya lagi, Iqbal Ramadan ini nggak cuma jadi pemain, tapi dia juga terlibat sebagai produser bersama Ernest Prakasa, Dipa Andika, dan James Erlangga.
Keterlibatannya ini nunjukin kalau proyek Operasi Pesta Copet lahir melalui kolaborasi para pelaku industri kreatif dan latar belakang yang beragam. Kalau ngeliat premis dan orang-orang di balik layarnya, Operasi Pesta Copet punya sesuatu yang ditawarkan dan menjanjikan. Film ini ngangkat isu yang dekat dengan kehidupan, tapi tetap dikemas dalam cerita yang ringan dan menghibur. Di sisi lain, film ini juga menjadi ruang bagi Eddie Kempot buat nunjukin seperti apa sih gaya penyutradaraan dalam debut film panjangnya ini. Kalau kita udah kenal konsep cerita dan orang-orang di balik filmnya, kali ini kita akan ngebahas gimana sebuah ide tersebut diterjemahkan ke dalam trailer resmi. Apakah trailernya berhasil bangun rasa penasaran? Dan petunjuk apa aja yang udah dikasih dalam trailer kepada calon penonton? Kita bahas di segmen berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke trailer resmi Operasi Pesta Copet. Menurut aku trailer ini cukup menarik karena nggak hanya memperkenalkan tokoh-tokohnya aja, tetapi juga memberikan gambaran tentang dunia yang mereka hadapi. Trailer dibuka dengan 4 tokoh, yaitu Ijal, Adut, Tia, dan Melody yang sedang menyusun sebuah rencana besar. Karena tekanan ekonomi, mereka memutuskan buat melakukan aksi yang sangat beresiko, yaitu mencopet di sebuah festival musik terbesar di Pesta Pora. Premis ini langsung jadi fondasi cerita yang pengen dibangun sejak menit-menit awal trailer. Dari sana, penonton diajak masuk ke suasana festival musik yang ramai dan meriah. Tapi yang menarik, Pesta Pora di sini bukan cuma jadi latar cerita aja loh. Festival ini jadi bagian penting dari dunia yang dibangun dalam film ini. Karena seluruh rencana para tokohnya tergantung pada keramaian ribuan penonton yang datang buat nikmatin konser. Kalau diperhatiin, trailernya nggak cuma nampilin aksi pencopetan, ada dinamika hubungan yang terjalin antara 4 tokoh. Ada momen-momen yang undang tawa, ada momen-momen ketegangan, ada momen-momen romantis juga yang terselip dari rencana mereka untuk melakukan aksi pencopetan besar. Jadi sejak awal, trailer ini tuh udah memberi sinyal bahwa film ini nggak semata-mata ngandelin unsur kriminal, tapi juga memadukan dengan drama dan komedi. Yang ngebuat aku semakin tertarik justru adalah cerita di balik proses pembuatannya. Ternyata sebagian besar adegan festivalnya tuh direkam langsung di tengah penyelenggaraan Pesta Pora yang sesungguhnya. Jadi di sana para pemain itu harus berbaur tapi juga harus sambil acting dari ribuan pengunjung festival. Menurut Koh Ernest, ide ini tuh sebenarnya udah muncul dari 2023 tapi baru bisa terrealisasi di 2025 karena membutuhkan proses dan persiapan yang panjang dan matang banget. Bahkan dia juga nyebut proyek ini jadi salah satu produksi terbesar sekaligus paling ambisius dari rumah produksi Imaginary. Sutradara Eddie Kempot juga bilang kalau proses syuting itu punya tantangan tersendiri karena nggak banyak ruang buat ngulang adegan di dalam situasi konser musik yang terus berjalan. Tim produksi harus mampu menangkap setiap momen-momen natural atau spontan tanpa ngeganggu jalannya acara. Itulah yang membuat suasana dalam trailer itu semakin autentik dan terasa natural. Ada satu fakta menarik lainnya nih teman sinema. Jadi demi ngebuat para aktornya ini tampil real sebagai pencopet, Iqbal Ramadan tuh bilang kalau mereka ini harus latihan selama 1 bulan sebagai pencopet bersama para pesulap. Salah satunya adalah Bo Vernon. Jadi mereka ini mempelajari teknik manipulasi tangan di mana setiap adegannya itu diambil secara real dan secara nyata tanpa penyutingan, tanpa efek tertentu. Menurut Iqbal, sejak awal tim produksi emang pengen setiap aksi dari 4 tokoh ini terlihat senatural mungkin. Kalau ngeliat trailernya secara keseluruhan, kita juga bisa nangkap satu pesan penting. Film ini tampaknya gak berusaha menjadikan aksi pencopetan sebagai sesuatu yang keren atau layak ditiru ya teman sinema. Tapi justru Operasi Pesta Copet pengen nonjolin alasan lain dari para tokohnya kenapa akhirnya ngambil keputusan yang begitu nekat sebagai pencopet. Itulah yang ngebuat rasa penasaran muncul karena penonton diajak melihat sisi manusiawi dari para karakternya sebelum memberikan penilaian terhadap tindakan mereka. Dengan latar cerita yang unik, proses produksi yang gak biasa, sama nama-nama besar di baliknya, seperti apa sih ekspektasi publik jelang penayangan filmnya? Kita akan bahas di segmen terakhir. Nah, setelah ngebahas premis cerita dan ngelihat gimana trailernya memperkenalkan dunia Operasi Pesta Copet, ada satu hal yang menurut aku paling menarik untuk dibahas.
adalah kenapa film ini justru memilih tokoh utama yang berprofesi sebagai pencopet. Kalau dipikir-pikir, tokoh utama dalam sebuah film kan biasanya itu digambarkan sebagai protagonis, sebagai orang yang disukai, atau sebagai superhero. Tapi justru Operasi Pesta Copet ngambil jalan yang berbeda. Film ini justru mengajak penonton mengikuti perjalanan 4 anak muda yang memilih jalan hidup yang salah. Tentu aja disclaimer, film ini bukan berarti membenarkan atau mengglorifikasi tindakan kriminal ya. Dalam berbagai kesempatan, tim produksi itu menegaskan bahwa Operasi Pesta Copet nggak dibuat untuk menggaungkan aksi pencopetan. Sebaliknya, film ini justru ngajak penonton memahami bahwa setiap pilihan memiliki latar belakang dan konsekuensi sendiri. Itulah kenapa isu tekanan ekonomi, hubungan persahabatan, dan kondisi hidup para tokohnya jadi bagian penting dari cerita yang dibangun. Menurut Ernest, fokus film ini bukan pada aksi kriminalnya, melainkan pada kisah manusia di baliknya. Pendekatan ini yang sebenarnya cukup menarik di dunia perfilman ya teman sinema. Gak sedikit film yang memilih menghadirkan tokoh dengan moral yang abu-abu. Penonton di sini diajak memahami alasan di balik tindakan mereka tanpa harus menyetujui apa yang mereka lakukan. Dengan cara itu, sebuah film bisa menghadirkan ruang buat berdiskusi, bukan sekadar menghibur. Hal lain yang membuat ekspektasi publik cukup tinggi adalah kolaborasi para pembuat filmnya. Kita tahu kan nama-nama Ernest Prakasa, Dipa Andika ini udah dikenal banget di film Agak Lain 1 dan 2 yang udah tembus jutaan penonton. Ada James Airlangga dan juga Iqbal Ramadan. Sementara di kursi sutradara ada Eddie Kemot yang menjalani debut film panjangnya setelah dikenal sukses dan luas sebagai musisi. Perhatian publik juga tertuju kepada Iqbal. Selain memerankan sebagai salah satu karakter utama, dia juga berperan sebagai produser. Keterlibatan ganda seperti ini yang nunjukin kontribusinya gak hanya di depan kamera, tapi juga dalam proses kreatif dari awal tahap pengembangan film. Kalau ngeliat respon trailernya dan materi promosi yang udah dirilis di publik, banyak penonton yang penasaran gimana sih film ini bakal maduin aksi komedi, aksi kriminal, dan aksi dramanya dalam satu cerita. Apalagi latar festival musik kayak kerjasama dengan Pesta Pora kasih nuansa yang jarang digunain di film Indonesia. Tapi apakah semua itu bakal berhasil ya jawab ekspektasi publik? Jawabannya tentu bakal kita ketahui setelah filmnya tayang tanggal 27 Agustus 2026. Yang jelas Operasi Pesta Copet menawarkan sesuatu yang berbeda. Film ini mengangkat realitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat, lalu mengemasnya menjadi sebuah cerita yang menghibur sekaligus mengundang refleksi. Bukan untuk membenarkan tindakan para tokohnya, melainkan mengajak penonton ngelihat bahwa di balik sebuah kesalahan seringkali ada cerita yang jauh lebih kompleks. Itulah yang membuat film Operasi Pesta Copet menjadi salah satu film Indonesia yang layak dinantikan pada bulan Agustus ini. Aku Fatia Nuzalfa, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan Pro 3 Cinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bakal bahas seputar film Indonesia lainnya. Terima kasih. Pro 3 Cinema. Camera, roll, and play.